Perkenalkan, nama saya Franciscus Kelau, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025. Dengan nomor peserta PPG 5031 1461 1930 01. NIM PPG 258 690 50685. Prodi Pendidikan Agama Katolik di LPTK Santo Yakobus Merauke. Saya akan melaksanakan uji kinerja melalui praktek mengajar di SMA Negeri 1 Malaka Barat kelas 12 dengan tema Panggilan Hidup Berkeluarga. Sekian, terima kasih. Salve. Siap. Hormat. Selamat siang, Pak. Baik, selamat siang semua. Sebelum duduk, Pak minta satu orang untuk berdoa untuk awali kegiatan ini. Kita belajar dikit dengan doa. Satu orang berdoa. Terima kasih. Oke, dan teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Sebelum saya berdoa, izinkanlah saya membawa doa ini menurut acara ayat ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. dalam Bapa dalam kerajaan surga, puji serta syukur kami aturkan kembali kepada hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu sehingga Engkau menjauh kami hingga sekarang. Semoga yang memulai kegiatan pada Tuhan, jaga dan melindungi kami sehingga kegiatan pagi ini berjalan dengan baik dan lancar. Nama Tuhan puji, kini sekarang masa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Pak. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Baik, sebelum kita masuk pada materi, Pak cek kehadiran dulu. Cornelia E. Pereira, Ada Pak. Efemia Lucia E. Lopez, Ignatius Diego Sera. Hadir, Pak. Baik, berarti semua hadir ya? Ya. Baik, sekali lagi selamat siang untuk semua. Siang, Pak. Apa kabar? Baik. Semangat untuk ikuti pelajaran hari ini. Semangat. Baik. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang panggilan hidup berkeluarga. Kita belajar tentang apa? Panggilan hidup berkeluarga. Dan tujuan pembelajaran dari tema kita panggilan hidup berkeluarga, yaitu peserta didik mampu memahami makna panggilan hidup dan senantiasa bersyukur atas rahmat panggilan hidup tersebut dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan itu tujuan pembelajarannya, supaya kalian bisa mampu memahami makna panggilan hidup tersebut. Dan ini supaya menjadi bekal, menjadi ilmu bagi Anda. Besok lusa kalian dipanggil untuk menjadi seorang bapak dan seorang ibu yang disebut apa, sebuah keluarga. Baik, sebelum kita lihat materi secara mendalam, mari kita lihat dulu apa itu makna panggilan hidup berkeluarga. Apa itu makna panggilan hidup berkeluarga? Ada yang bisa menjawab? Baik, silakan.
Apa itu makna panggilan hidup berkeluarga? Silakan. Makna panggilan hidup berkeluarga adalah tugas mulia dari Tuhan atau kekuatan ilahi untuk membangun keluarga yang harmonis, melayani sesama, dan mencapai kebahagiaan serta pertumbuhan spiritual, baik bagi pasangan maupun anak-anaknya. Panggilan ini juga melibatkan tanggung jawab mendidik anak menjadi pribadi yang saleh dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu. Baik, mungkin masih ada yang mau menjawab? Baik, Dino silakan. Terkait perkawinan dalam tradisi Katolik, keluarga dibentuk oleh perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai cita-cita yang luhur akan membentuk keluarga yang harmonis. Baik, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk Ibu. Baik, jadi itu makna panggilan hidup berkeluarga. Mari kita lihat secara mendalam tentang arti dan makna panggilan hidup berkeluarga. Oleh karena itu, Pak minta supaya kita duduk dalam kelompok, bentuk kelompok, dan Pak minta buat 3 kelompok. Karena di sini ada 3 bahan yang perlu kita alami bersama supaya menemukan arti dan makna dari panggilan hidup berkeluarga. Baik, silakan. Kelompok 1 ini dan sebentar setelah bagi lembaran kerja dan juga bahan-bahan yang setiap kelompok mendalami. Setelah baca dan mendalami, silakan jawab beberapa pertanyaan yang ada di lembaran kerja itu. Lalu sebentar setiap kelompok itu utus 1 orang untuk presentasi di depan. Jelas? Jelas. Baik. Silakan lihat inti Lukas bab 2 ayat 1 sampai 52, baca itu dan dalami, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Sudah? Ada yang sudah? Belum? Ya. Belum. Sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah? Baik. Kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah habis diskusi. Maka sekarang kita mulai dari kelompok 1 saja supaya berurutan. Kelompok 1 itu mereka menggali pengalaman hidup melalui sebuah cerita. Oleh karena itu, mari kita dengan tertib, dengan tenang, fokus untuk mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 1 orang maju untuk 2 orang berbalik supaya 1 orang menjadi moderator.
berdoa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yaitu kelompok lagu. Pada moderator saya. Doa dari tugas tersebut salah satu, bagaimana kehidupan keluarga Bapak Vincent? Jawabannya, Bapak Vincent dan Ibu Tony adalah putri baru. Mereka para itu memiliki hidup keluarga baru. Mulai sakramen perkawinan, mengalami banyak tantangan dalam hidup keluarganya. Tantangan awal yang dihadapi adalah tuntunan pekerjaan masing-masing. Kesaksian Bapak Vincent, pernikahan mestinya dialami sebagai kebersamaan dalam keluarga. Fakta berbeda karena fakta pekerjaan di mana Ibu Tony yang berprofesi sebagai dokter mendapat penugasan di tempat jauh di pedalaman Palu. Sementara Bapak Vincent yang baru merintis usaha di Makassar harus merelakan diri berpisah dengan Ibu Tony. Karena itu, Pak Vincent rela mengorbankan waktu untuk mondar-mandir ke Makassar ke Palu untuk menjumpai istri Dr. Tony. Soal nomor 2, semangat apa yang dibangun dalam keluarga Bapak Vincent? Bapak Vincent pernah mengalami kegagalan dalam usahanya. Maka pada saat kritis, inilah Vincent mengalami keluarganya sebagai desa dan sangat yang menyedihkan. Dalam situasi sulit seperti itu, Dr. Tony tetap memberikan dukungan kekuatan bagi suaminya. Karena itu, kata Pak Vincent, satu-satunya harta berharga yang saya rasakan waktu itu adalah keluarga. Saya tetap merasakan bahagia karena punya keluarga. Soal nomor 3, apa pendapatmu sendiri tentang keluarga Katolik? Sebagai keluarga Katolik, mereka juga aktif dalam kehidupan gereja karena aktif mengambil bagian dalam kegiatan karitatif. Mereka berdoa, berderma secara tulus. Dari pengalaman berbagai dalam hidup bergereja, mereka mengalami banyak berkat dalam kehidupan keluarganya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita bersama. Ya. Baik, jadi tadi hasil diskusi dari kelompok 1 tentang kehidupan rumah tangga dari Bapak Vincent dengan ibunya, yang dimana mereka tinggal pisah. Walaupun mereka tinggal pisah, tetapi iman mereka terhadap sakramen perkawinan itu tetap kokoh, tetap kuat. Nah, ini yang luar biasa, menjadi contoh bagi kita, menjadi motivasi bagi kita ke depan, supaya jadi keluarga yang selalu mengakui bahwa sakramen perkawinan itu adalah kudus, suci. Baik, terima kasih. Kita lanjut pada kelompok yang ketiga. Waktu dan kesempatan saya. Baik, terima kasih atas. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya dan teman saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, perkenalkan nama saya Penulis Elsie Lopez. Saya sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Aurelia Melati Nahak. Saya di sini sebagai pembawa pemateri. Baik, kami di sini akan membawa materi tentang ajaran gereja. Para Melati, saya persilakan. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa makna keluarga
pikiran dan perasaan kita kepada pihak lain. Berkomunikasi tentang hal-hal yang sama-sama diketahui dan dirasakan akan terasa jauh lebih mudah daripada mengenai bidang yang khas dunia sendiri. Namun, untuk mencapai keserasian hubungan antar manusia, untuk mencapai saling pengertian, justru yang paling perlu dikomunikasikan adalah dunia sendiri itu. Dunia suami, dunia istri, dunia anak-anak yang sering sangat berbeda. Maka dalam berkomunikasi ada banyak hal yang harus diperhatikan, antara lain saling mendengarkan dan saling terbuka. Pertanyaan yang ketiga, apa peran bapak dan ibu dalam keluarga? Peran bapak dan ibu dalam keluarga. Tugas dan tanggung jawab seorang bapak. Yang pertama, suami sebagai kepala keluarga, suami sebagai partner istri, dan suami sebagai pendidikan. Peran seorang ibu dalam keluarga, istri sebagai hati dalam keluarga, istri dari mitra dari suami, istri sebagai pendidik. Pertanyaan yang keempat, apa upaya gereja dalam membina keluarga? Gereja selalu mengadakan pendamping melalui pembinaan tentang arti dan makna sakramen perkawinan, sehingga setiap bersama suami istri selalu menjaga kesakralan atau kesucian dari sakramen perkawinan tersebut. Baik, presentasi dari kami hanya ini. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Baik, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang telah dengan semangat, dengan antusias telah aktif untuk diskusi untuk menemukan arti dan makna dari panggilan hidup berkeluarga. Kelompok 1 tadi mereka menemukan cerita tentang hidup berkeluarga, bagaimana seorang istri dan seorang bapak tinggal pisah, namun iman mereka tetap teguh, tetap kokoh untuk membangun keluarga yang harmonis. Lalu kelompok 2 mereka bahas tentang keluarga Nazaret, yaitu Santo Yusuf, Santa Maria, dan Tuhan Yesus. Nah, inilah menjadi contoh yang bagi kita sekalian supaya kita hidup seperti keluarga Nazaret yang selalu memberi perhatian kepada satu sama lain. Tidak boleh katakan bahwa dunia istri, dunia suami, dunia anak, tetapi kita harus saling belajar supaya saling mengetahui. Dunia istri harus diketahui oleh suami, dan dunia suami harus diketahui oleh dunia istri, supaya saling mengerti, saling memahami satu sama lain. Lalu kelompok 3 tadi mereka bahas ajaran gereja tentang panggilan hidup berkeluarga. Panggilan hidup berkeluarga, tujuan keluarga itu adalah semacam sekolah yang memperkaya kemanusiaan. Karena disitulah kita mulai belajar untuk menjadi manusia yang beradab, manusia yang baik. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Nah, sekarang mari kita sama-sama lihat kesimpulan dari keluarga, panggilan hidup berkeluarga. Baik, coba kita lihat di sini. Keluarga merupakan suatu pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Akan tetapi supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Kehadiran aktif ayah sangat membantu pembinaan mereka dan pengurusan rumah tangga oleh ibu, terutama dibutuh oleh anak-anak yang masih muda, perlu dijamin tanpa maksud supaya pengembangan peran sosial wanita yang sewajarnya dikesampingkan. Baik. Lalu keluarga dalam perkawinan tradisi Katolik, keluarga dibentuk oleh perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai cita-cita yang luhur
akan membentuk keluarga yang harmonis. Namun dalam cita-cita itu tidak mudah dijalankan karena selalu ada perbedaan pendapat. Nah, inilah namanya tantangan dalam hidup berkeluarga. Jadi itu kesimpulan dari hasil diskusi tadi, yaitu tentang panggilan hidup berkeluarga. Baik, mungkin ada yang mau bertanya atau semua jelas? Jelas. Oke. Baik. Kalau semua sudah jelas, semua sudah mengerti, Pak harap supaya apa yang kamu sudah dapat, apa yang kamu sudah memahami dari panggilan hidup berkeluarga ini menjadi bekal ke depan, supaya ketika kamu dipanggil untuk hidup berkeluarga, kamu sudah tahu, oh, hidup berkeluarga ini tugas seorang bapak, tugas seorang mama atau istri sudah ada tadi. Lalu penting sekali komunikasi dalam keluarga. Tanpa komunikasi, maka keluarga itu tidak akan harmonis. Contoh tadi dalam keluarga Nasaret tadi, selalu berkomunikasi, selalu aktif seorang ayah, yaitu Santo Joseph, selalu gelisah ketika Yesus tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka sekarang kita menutupi pelajaran hari ini. Namun sebelum kita tutup, kita mengakhiri, ada tugas, silakan catat tugas. Silakan tulis di buku tugas. Tugasnya singkat saja. Buatlah poster keluarga. Buatlah poster keluarga. Jadi sampai di rumah silakan beli kertas HVS, lalu gambar, buat poster tentang hidup keluarga. Jelas ya tugas? Jelas. Baik, sebelum kita akhiri tutup pelajaran, Pak minta supaya kursi-kursi itu kembali atur seperti semula, dirapikan, lalu kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan. Atau kembali kursi dulu, baru kita boleh angkat pelajaran. Baik, jadi semua sudah jelas. Tugas Pak sudah berikan, supaya tugas yang Pak sudah kasih harus buat, harus kerjakan, supaya minggu depan itu kumpul. Setelah kumpul, baru kita lanjut dengan pelajaran berikut, yaitu panggilan hidup pembiara. Hari ini kita belajar panggilan hidup berkeluarga. Minggu depan setelah tugas kita lanjut dengan panggilan hidup pembiara. Baik, semua sudah jelas dan tidak ada pertanyaan lagi. Pak minta semua berdiri untuk mengakhiri pertemuan pelajaran hari ini dengan doa. Silakan satu orang kita dalam doa. Mari kita menguatkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkati kami atas penderitaanmu, sehingga kegiatan kami pada siang
Siap.